Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahiroth antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ia segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahiroth di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman, mempelajarinya, dan menjalankan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelum kita mempelajari dan merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman, mendengarkannya, dan kami mau belajar mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Roh-Mu, supaya kami diberikan pencerahan, dan kami mendapatkan pengajaran yang tepat. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan telah berfirman kepada Musa, agar orang-orang Israel menunggu adanya suatu peristiwa besar yang akan dinyatakan Tuhan, mengeksekusi mati Firaun atau orang-orang Mesir yang selama ini dengan kuat kekuatannya memperbudak orang Israel. Cara Tuhan sungguh strategi yang tidak terpikirkan oleh manusia pada waktu itu. Membiarkan orang-orang Mesir mengejar sampai batas terlihat orang-orang Israel. Dan pada waktunya nantinya orang-orang Mesir akan melihat kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu, yang menghukum mereka tepat di hadapan orang-orang Israel. Ini adalah suatu tindakan Tuhan yang melampaui pengalaman dan pengetahuan orang Mesir dan maupun orang Israel. Mengapa? Karena bagi orang Mesir, semua tindakan orang Israel itu adalah kebodohan. Karena mereka dianggap salah jalan, tidak bisa tahu arah, tidak ada yang memimpin, dan mereka dimungkinkan untuk tersesat dan mati di padang gurun. Dari pihak orang Israel, mereka merasa ada suatu tindakan Musa yang tidak tepat, karena menempatkan posisi orang Israel untuk dapat dengan mudah dibunuh, dihukum, dianiaya, dihabisi oleh perwira-perwira tentara-tentara orang Mesir. Dua sikap yang melengkapi, yang satu dengan penuh keberingasan,
merasa tertipu dan tidak mau membiarkan orang Israel bebas dari perbudakan. Dari pihak orang Israel, maunya tidak dibebaskan karena ingin tetap ada di Mesir. Karena takut mengalami kematian di padang gurun, tidak ada arah. Keduanya punya alasan yang mirip-mirip, tetapi kedua-duanya tidak mengetahui apa rancangan Tuhan di balik peristiwa yang mengenaskan nantinya yang dihadapi oleh orang Mesir, disaksikan oleh orang Israel. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan beberapa pembelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sekuat dan sehebat apapun orang menyaksikan keajaiban, kekuasaan, kekuatan dari Tuhan, jikalau orang itu tidak diubah hatinya untuk tunduk takluk kepada Tuhan, maka semua peristiwa yang di hadapan orang-orang yang berdosa tidak akan mengubah arah hidup dari orang tersebut. Demikian Firaun. Jelas dia sudah mengalami dan berhadapan langsung dengan kekuasaan Tuhan 10 kali dan tidak tanggung-tanggung. Anak sulungnya pun meninggal dunia. Anak sulung orang-orang Mesir meninggal dunia. Anak sulung binatang-binatang hewan peliharaan dan ternak mereka meninggal dunia. Semua mengalami kematian, semua mengalami penderitaan, semua mengalami kedukaan dan kesusahan. Tetapi mereka tetap tidak berubah hatinya. Mengapa? Karena hati yang keras itu tidak dilembutkan oleh Tuhan Allah. Ini bukan hanya berbicara tentang Allah berdaulat, tetapi juga berbicara Allah memberikan keadilan dan penghukuman. Selain itu, juga belajar secara prinsip pengertian bahwa kalau bukan Tuhan yang beranugerah atas setiap orang untuk bersandar bergantung kepada Tuhan, untuk diubah oleh Tuhan, maka kesaksian, kekuatan, penyataan, kekuasaan yang disaksikan oleh indrawi kita tidak mengubah suatu keputusan dan arah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hatinya diubah oleh Tuhan, tidak keras kepala, tidak keras hati, tidak angkuh di hadapan Tuhan. Semuanya itu berdasarkan kasih karunia dari Allah sendiri. Bagian lain, kita bisa melihat dan memperhatikan bagaimana orang-orang Israel ini mulai ragu, ketakutan. Wajar karena orang-orang Mesir dengan kekuatan militernya, kuda dan kereta yang mengejar itu betul-betul terlatih, penuh dengan keberanian dan kemauan untuk menghancurkan. Sementara para budak, orang-orang Israel ini ketakutan, kengerian terjadi. Mereka mulai meragukan kekuasaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka mulai meragukan kepemimpinan Musa, dan mereka mulai mundur dan akhirnya pasrah menyerah. Inilah kenyataan kalau kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita memandang kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Situasi dan kondisi yang ada di depan kita dijadikan tolok ukur. Bahkan kapasitas dan kemampuan kita dijadikan sandaran. Tentu kita akan kecewa dan tidak akan mampu menghadapi kesulitan, penderitaan, kesusahan, dan aniaya. Tetapi kalau kita bersandar bergantung kepada Tuhan, maka kita mampu melewati kesulitan itu, ataupun kalau kesulitan itu kita jalani, kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan adalah baik adanya dan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Ini pembelajaran yang penting untuk kita. Ada kalanya kita dibiarkan untuk diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap bergantung bersandar kepada Tuhan, atau kita bergantung dan bersandar pada kekuatan diri? Apakah kita tidak lagi memiliki pengharapan di tengah kesulitan, ataukah kita pasrah tanpa usaha? Itu yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti orang Israel ini. Bahkan mereka sudah mulai masuk ke dalam menyalahkan Musa, hamba Tuhan yang menyatakan kehendak Allah. Menyalahkan pihak lain, padahal mereka merasakan sendiri pengalaman bersama Tuhan. Tetapi mereka membutuhkan kekuatan lain. Pembelajaran berikutnya bagaimana Musa dengan penuh keyakinan yang teguh, dengan seluruh kedalaman hati yang bergantung kepada Tuhan, menyampaikan kembali firman Tuhan. Menyatakan kembali bahwa orang-orang Israel, umat Tuhan ini, milik kepunyaan Tuhan ini, akan menyaksikan kekuatan dan kuasa Tuhan yang belum pernah mereka lihat. Bahkan Tuhan melalui Musa akan menyatakan keselamatan. Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saksikan keselamatan dari Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang penghukuman bagi Mesir, tetapi keselamatan bagi Israel. Saksikan, dengarkan, maukah melihatnya?
Ini adalah suatu firman yang perlu untuk kita pikirkan. Lihatlah, Tuhan menyelamatkan kita. Tentunya kita memerlukan karunia iman untuk itu. Tentunya kita bersandar pada firman, janji-janjinya, sehingga pengharapan itu memastikan kita kuat. Bahkan dikatakan bahwa Tuhanlah yang berperang melawan orang-orang Mesir itu, bukan manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan perintah, membebaskan dan melepaskan dan memberikan kebebasan untuk beribadah. Tuhan jugalah yang memberikan kepada orang Israel kehidupan yang merdeka, dipimpin oleh Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk memahami firman ini dan menikmati pembelajaran dari firman ini, dan kita bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama memikirkan hal yang pertama. Tuhan yang mengubah hati, Tuhan yang membelokkan hati. Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam dan melalui kita. Tuhan yang berperang adalah Tuhan yang memberikan kemenangan dan pembebasan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami sudah refleksikan, pembelajaran yang berharga bagi kami untuk terus bergantung, berharap, bersandar kepadamu. Di tengah kesulitan apapun, kami tahu Tuhan telah menyatakan keselamatannya kepada kami, dan kami mau menyaksikan keselamatan itu karena Tuhan berperang untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.